Ya, baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak. Pada kesempatan ini saya terima kasih kepada Bapak sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menggali suatu informasi berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di sekolah kita pada kesempatan saat ini. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 itu ingin menyelesaikan tugas saya pada modul 3.1 ini, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan sebagai pemimpin. Nah, di sana ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dengan Bapak berkaitan dengan modul ini. Mungkin di sekolah ini Bapak sebagai pimpinan pernah mengalami kasus yang pertama dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, sebagai pertanyaan saya kepada Bapak yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang ada terjadi di sekolah ini? Oke, terima kasih. Etika itu adalah jadi muncul situasi yang sangat menyulitkan Ya, ini betul. bagi pengambil keputusan, di mana muncul dua kemungkinan di antara benar dan salah atau betul. apapun, di mana keputusan itu nanti akan bertentangan dengan keduanya. Jadi situasinya yang satu pihak benar, yang satu pihak benar, tetapi keputusannya nanti itu tidak sesuai, artinya ada pertentangan. Nah, ini berkait dengan rujukan moral, di mana di dalam rujukan moral itu adalah ada yang benar, ada yang salah, sehingga pada saat pengambilan keputusan itu terjadilah dilema. Nah, dilema inilah yang harus diambil suatu kebijakan sebagai pengambil keputusan agar keputusan itu bisa membuat suasananya tetap kondusif bagi yang bermasalah maupun yang memutuskan masalah tersebut. Dan tidak ada merugikan pihak lain. Ya, siap, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Dan sebagai pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama, ataupun ya mengandung nilai suatu kebajikan. Baik, jadi pada saat kita punya masalah begitu ya, yang berhubungan dengan warga sekolah maupun dengan pihak luar misalnya, tapi kita ambil saja yang di dalam, di dalam sekolah, maka kita selalu berpatokan kepada acuan-acuan apa yang ada, yang kita punya. Nah, kalau di sekolah kita punya tatip, peraturan dan sebagainya. Kalau yang di luar itu kita punya etika moral di masyarakat yang kita bisa gunakan sebagai pembanding. Nah, sehingga nanti keputusan itu tidak bertentangan dengan etika atau aturan yang ada, norma di masyarakat. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya, langkah-langkah ataupun prosedur apa yang biasa Bapak lakukan di dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini? Ya, baik. Jadi sebenarnya setiap masalah itu datang, itu sudah awal bagi saya itu untuk cepat bertindak. Nah, langkah-langkahnya tergantung dari masalahnya. Nah, kalau masalahnya kecil mungkin kita bisa selesaikan langsung di tempat itu. Nah, kalau masalahnya ini memerlukan sesuatu yang lebih dari sekedar hanya pembicaraan langsung, nah kita buat langkah-langkah awal kita itu biasanya kita mengadakan teguran dulu. Untuk yang kadang-kadang itu terulang kembali, itu kita adakan pemanggilan kepada orang tua, pemberitahuan. Nah, kemudian nanti kita buat satu
sanksi. Iya, betul. Sanksi di mana sanksi itu adalah sanksi Apa apa? saja yang Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada saat Bapak menemukan kasus kesalahan? Adalah kerjasama Iya, antara warga sekolah untuk memecahkan masalah itu, antara yang bermasalah dengan sekolah itu tidak ada emosi di sana. Iya, betul. Yang ada itu adalah bahwa kita mencari solusi. iya, Ya, berdasarkan permasalahan yang ada, dan selama ini memang tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi berdasarkan suasana yang sudah tercipta dan efek psikologisnya itu Iya. sudah bisa nyambung, akhirnya masalah itu ternyata bisa yang dipecahkan. merupakan tantangan Bapak di dalam pengambilan keputusan yang berkaitan kasus yang sekolah ini berkaitan dengan dilematika ini, tantangannya. Ya tantangan ini kalau dijelaskan banyak macamnya, Iya, tapi betul. saya ambil saja satu kasus ini. Iya, Satu kasus di mana ada seorang siswa. Siswa ini niat belajarnya sangat besar, iya, betul Pak. keinginan untuk sekolah sangat besar. Di belakangnya begitu ada satu keharusan atau mungkin rutinitas yang dia harus lakukan sehingga Iya. mengganggu aktivitas dia Iya, betul, sekolah. betul, ya. Nah, jadi kesimpulannya dia sering tidak bisa turun sekolah Betul, Pak. karena terganggu dengan keadaan yang kalau sebut saja lah keadaan perekonomian. Iya, betul, betul, Pak. Karena kebetulan dia itu adalah seorang petani pekebun orang Iya. tuanya, sehingga dia harus membantu. Dia sering terlambat dan lain sebagainya. Tetapi sisi positif yang kita lihat bahwa niat sekolah anak itu sangat besar. Iya, Melanggar peraturan tidak pernah, dia melawan guru tidak pernah, ya bertindak tingkah laku selalu baik, sehingga kita jadikan bahan pertimbangan. iya, Nah, walaupun dalam kognitifnya dia penilaian akademiknya itu rendah, Iya. kita jadikan bahan pertimbangan untuk masa depan anak tersebut supaya dia bisa melanjutkan kalau nanti seandainya setelah lulus dari sekolah ini. iya. Nah, dan itu kita sampaikan juga ini. Iya. Sebelumnya sudah ada pemanggilan kepada orang tua untuk memberitahukan ini dan Permasalahan seterusnya. Nah, sehingga diharapkan dengan bantuan dari sekolah itu orang tua bisa bekerja sama, tidak membantu untuk anak tersebut bisa berubah. Karena kita di sini karakter anak itu yang kita bangkitkan Iya, dan betul. kita naikkan. Bapak menemukan satu kasus-kasus yang ada di sekolah ini yang berkaitan dengan dilema etika ini, ya mungkin kasus itu apakah Bapak misalnya hari ini mendapatkan kasus, apakah saat itu langsung ditindak lanjuti ataupun Bapak terjadwal dulu ataupun nanti dulu saya berkoordinasi dengan warga sekolah untuk mengambil satu keputusan di dalam proses tersebut. Oke. Jadi pada dasarnya setiap masalah itu Iya. kita berusaha untuk selesaikan secepatnya. Betul. Nah, namun bila masalah itu memerlukan waktu, Iya. itu memang kita jadwalkan. Iya. Jadi saya akan koordinasi, diawali dengan wali kelas, kemudian ke guru BPBK. Nah, bila perlu kita mengadakan rapat, kita akan rapatkan, Ya. intern, wakil kepala sekolah, ya, dan pihak terkait. Nah, barulah nanti kita punya bahan, Iya. kita punya dasar, lalu kita adakan pertemuan dengan orang yang bermasalah. Dalam Bapak untuk mengambil satu keputusan ini, faktor-faktor yang mempermudah ataupun yang membantu Bapak sehingga mudah untuk mengambil satu keputusan ini. Faktor-faktor yang ataupun yang membantu Bapak untuk mengambil keputusan ini. Ya, oke, terima kasih. Ya, banyak faktor sebenarnya yang ya. Sebenarnya itu faktor yang paling utama itu adalah kerjasama. Iya, betul Pak. Kerjasama. Jadi antara yang bermasalah dengan kita. Jadi niatnya itu mau seperti apa. Nah, yang faktor berikutnya adalah ya pengalaman kerja Iya. dari saya Iya, sebelum betul, jadi Pak. kepala sekolah Iya. itu memang
dari bawah perjalanan saya itu, mulai jadi guru biasa, jadi wali kelas, pembina ekstra, pembina OSIS, waka, bahkan saya terakhir itu waka satpam. Terakhir yang nomor 8 ini yang menjadi ataupun sebagai pembelajaran yang bisa Bapak petik, yang bisa Bapak ambil di dalam Bapak mengambil satu keputusan dalam kasus ini. Ya. Jadi pada prinsipnya pengalaman itu adalah guru yang sebaiknya, apalagi yang kita laksanakan langsung. Iya. Jadi pengalaman orang lain itu kita bisa saring. Iya. Nah, yang kita alami itulah yang paling pas sebagai wujud dari kita itu dalam memecahkan masalah. Nah, pengalaman yang dimaksud ini adalah kejadiannya ya. Iya. Nah, jadi kejadiannya itu ada beberapa yang salah satunya aja ini di sekolah ini saja. Iya. Saya langsung kan, jadi ada siswa yang dulu dikabarkan melakukan pertunangan gitu, kemudian keberatanlah orang tuanya karena ada kita berikan teguran, walaupun itu belum ada tertulis teguran, dan kita ingatkan orang tuanya tidak terima. Nah, namun dengan ketegasan kita bertemu dengan orang tuanya, walaupun dia itu adalah orang berpengaruh, kita tetap tegas kepada keputusan kita bahwa apa yang menjadi penegakan aturan di sekolah ini, tatib ini tidak akan berubah karena pengaruh seseorang. Terakhir Pak, harapan Bapak dengan apa supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Harapan Bapak ke depan untuk sekolah kita. Ya, harapan saya memang di sekolah ini seperti yang sudah kita kerjakan, begitu ya. Jadi selama 5 tahun lebih saya di sini, yaitu saya merubah karakter, dan saya buktikan itu ternyata memang karakternya sudah mulai berubah. Anak-anak, baik karakter siswa maupun karakter pegawai-pegawai saya yang di sini, termasuk Bapak. Artinya bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin kita melakukan sesuai dengan kehendak hati kita saja. Jadi kita karena dibayar, maka kita itu harus bekerja sesuai dengan job kita. Nah, harapan saya di sekolah ini ke depan akan penambahan guru penggerak. Nah, itu penambahan prestasi siswa, dan keadaan di sekolah ini tetap kondusif. Kekeluargaan yang sudah kita jalin selama ini itu tidak akan ada perubahan. Nah, karena apapun kita di sekolah ini, dari manapun, suku apapun, nah kita dalam satu atap, satu rumah, berarti kita itu satu keluarga. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Bapak sudah meluangkan waktunya untuk memberikan tanggapan ataupun menjawab dari semua apa yang menjadi pertanyaan berkaitan dengan kasus dilema etika ini. Dan mudah-mudahan apa seperti yang Bapak katakan tadi, kita sama-sama sehat dan bisa memotivasi semua dewan guru, bahkan saya sebagai guru penggerak kedepannya untuk lebih berkarya untuk sekolah ini. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sukses Pak. Selamat pagi Pak Jana. Pagi. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya mewawancarai berkaitan dengan kasus yang ada di sekolah Bapak saat ini. Dan mungkin saya ini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 untuk memenuhi salah satu tugas di modul 3.1 ini, yaitu pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, ada sebagai tema pada kesempatan ini Pak, yaitu kita membahas tentang kasus dilema etika atau bujukan moral. Nah, mungkin di sekolah Bapak pernah terjadi kasus-kasus hal seperti ini. Mungkin Bapak sudah berapa tahun bekerja pada sekolah, sudah
menangani kasus-kasus seperti ini. Nah, dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang menjadi sebagai dasar saya mewawancari Bapak untuk menjawab daripada kasus-kasus nantinya. Nah, yang pertama apa? Ya, saya langsung aja. Siap, silakan, Pak. Ya, saya langsung. Siap. Yang pertama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi apabila di sekolah Bapak itu terdapat suatu kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, itu. Ya, kita ada instrumen, Pak. Iya. Di sekolah itu ada instrumen. Dan untuk pelaksanaan kita ada pos. Iya. Ya, ada prosedur operasional Iya. sekolah. Dalam prosedur operasional sekolah itu untuk menangani kasus-kasus misalnya di kalangan siswa. Iya, di kalangan siswa. Kita ada tatip siswa. Iya, betul, Pak. Ada penilaian juga Iya. tentang siswa. Iya. Nah, kita bisa identifikasi kasusnya apa Iya. saja. Iya. Ya, kalau kasusnya itu tentunya kita kembali ke prosedur Iya. pelaksanaan itu untuk menangani. Iya. Nah, inilah yang sering kita lakukan ya. Kalau normalnya, Iya. idealnya Iya. kita itu kembali ke tata tertib. Iya. Tetapi ada kalanya kita melihat kasus pada anak. Iya. Nah, kita harus melakukan sesuai dengan tata etikanya. Kita harus menjaga nama sekolah itu Iya. tetap baik. Iya, betul. Maka kalau tidak berhasil Iya. bisa disimpulkan sekolah itu tidak baik. Iya. Nah, disitulah kita mengambil suatu dilema. Iya. Ada dilema etika dan ada juga yang dikatakan tadi bujukan moral. Iya. Nah, sampai ke tingkat itu kita seringkali mengambil keputusan karena ada bujukan moral. Iya. Itu, Pak. Bagaimana Bapak menjalani pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar. Ya. Ini berkaitan dengan dilema kita yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya. Kita lihat statusnya, Ya, status dari kasus tersebut. kita diagnosis dulu. Iya. Karena tujuan kita sebagai seorang guru ini kita membimbing, mendidik, mengajar dan Iya. melatih. Iya. Sebelum kita lebih jauh melaksanakan tugas kita, Iya. dari sejak awal, contohnya pada saat penerimaan siswa baru, Iya, betul, Pak. kita ada isian. Iya, ada isian. Dan isian itu sebagai gambaran dari kondisi data-data tentang anak Iya. itu, Iya. termasuk itu sebagai bahan diagnosis kita. Iya. Iya. Yang mana kira-kira yang bisa dijadikan sebagai kasus, Iya. kita angkat. Iya. Contoh dalam data itu misalnya kalau ada riwayat sakit penyakit, Iya. kalau memang ada di situ, itu kan kasus. Iya, kasus. Nah, maka kita dapat ambil suatu langkah. Dalam kasus-kasus yang pernah Bapak tangani di sekolah, Ya, ya langkah-langkah ataupun prosedur ya, yang bisa Bapak lakukan di sana untuk menangani. ya, ya, langkah-langkah prosedurnya Iya. tadi, misalnya kita katakan tadi panggil Iya. orang tuanya, yang anak yang mempunyai kasus, Iya. kita panggil. Setelah itu kita sudah dapat diagnosis. Iya. Kasusnya apa? Masalahnya apa? Iya. Kalau dia bermasalah dengan akademik, Iya, betul. kita bicarakan dengan guru-guru akademiknya. Iya. Dengan ada wakil kesiswaan, ada Iya. guru BPBK. Iya. Nah, kalau masalah kasus akademik, kalau dia masalah kasus tentang lingkungannya, Iya. kita lihat lingkungannya yang bagaimana, Iya, betul, Pak. faktor yang mempengaruhinya. Kita bisa bekerja sama dengan semua pihak. Iya. Selain dengan pihak internal sekolah, kita juga bekerja sama dengan pihak eksternal. Iya. Ada komite, Iya. bahkan ada bermitra dengan kesehatan, Iya. bermitra dengan kepolisian dan Iya. lain sebagainya. Kalau kita dapat itu permasalahannya, kita bicarakan dengan mereka, diskusikan bersama, cari solusi alternatifnya, dan buatlah itu suatu keputusan untuk Iya. menangani. Hal-hal yang Bapak anggap efektif di dalam Bapak mengambil suatu keputusan pada saat ada kasus
kasus seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Kita sangat efektif kalau sudah tahu masalahnya. Iya, Kalau anak itu masalah dengan kesehatan, iya, kita nggak usah pusing-pusing. Iya. Kita sudah ada kerjasama Ada dengan pihak dengan puskesmas, iya, ada layanan kesehatan. Iya. Langsung saja iya, kita panggil mereka dan yang lebih tahu tindak lanjutnya nanti Iya. di kesehatan. iya, Kalau ada bermasalah dengan kenakalan remaja dan lain sebagainya, Iya. ada dari pihak Bimas Iya. kepolisian, iya, untuk Polres atau iya, Polsek, iya, ya udah seperti itu. iya, Sangat untuk efektif. menanganinya. Ya, menanganinya. Iya, Kalau kesulitan belajar, ya udah. iya. Kita kan ada guru-guru Iya, guru-gurunya. membimbingnya. Iya. Ya, itu. Saya pikir tantangan bagi Bapak apabila Bapak mengambil satu keputusan dalam kasus tersebut, tantangan. ya, tantangannya ini ya kadangkala ya yang kita tangani ini memang anak-anak yang mempunyai benar-benar ada Iya. kasus apa adanya. Iya, Ya. Yang menjadi tantangan ini ada anak yang sengaja nakal, iya, dibuat nakal, iya, ya karena malas barangkali. iya, Mereka memposisikan ingin sama diperlakukan Iya. dengan Anak yang yang- benar-benar yang kasus apa adanya itu. iya. Jadi ya tantangan kita ini diagnosisnya, ini permasalahannya, dan ini diketahui oleh Iya. semua pihak, termasuk warga sekolah. Iya, Jangan kita menutup-nutupi. iya, Warga sekolah harus tahu ini kondisi anak ini. iya, Makanya kan pihak komite sudah tahu. Iya. Karena kita dampaknya nanti Iya. ke warga sekolah, bahkan warga masyarakat. Iya. Kenapa anak ini kok dibantu? iya. Kenapa anak ini diperlakukan seperti Secara khusus. bilik kasih? Iya, pilih kasih. Itu yang kita jaga. Iya. Sementara anak kami juga ya seperti itu kok diacuh, dicuekan. Iya. Ya kita jelaskan. Iya. Nah, Iya, latar belakangnya Iya, latar bagaimana, belakang kasusnya. kasusnya. iya, Kita berikan layanan Iya. tersendiri Iya. mengenai kasus itu. Tetapi kalau ini memang disengaja dibuatkan karena keinginan niatnya, iya, karena dia ingin nakal, dia ingin malas aja. iya, Jadi itulah tantangan kita ya, memberitahukan ke orang tua, ke warga masyarakat, dan tantangan kita untuk yang punya kasus tadi, kita menginginkan ada pada perubahan. saat Bapak mengambil satu keputusan yang selama ini yang mempermudah Bapak ataupun yang membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan pada saat kasus tertentu. Ya, kita sebenarnya punya alat. Iya. Jadi sejak awal kita mengatakan bahwa kita melaksanakan dalam suatu kepemimpinan di sekolah, Iya. kita ada instrumennya, Pak. Instrumen itu sebagai alat Iya, alat ukur. alat ukur kita. Alat ukur kita untuk menindaklanjuti Iya, suatu kasus. Iya, Nah, kan di situ ada aturan, tata tertib, dan ada sanksi dan konsekuensinya. Iya. Itu. Nah, dikala lepas dari ya aturan-aturan yang sudah ada iya, atau pos yang kita buat, disitulah dituntut kebijakan kepala sekolah, dan dalam hal ini kebijakan kepala sekolah itu kita Iya. bekerja yang namanya ada kolaborasi, Pak. iya, Kolaborasi dan kerjasama itu iya, sinergi iya, semua pihak, ya pihak ketiga. iya, Nah, semua permasalahan itu tinggal kita lihat, oh posisinya ini kita sudah kerjasama dengan semua pihak. iya, Karena tugas lembaga sekolah ini tidak hanya terpaku pada tugas hanya guru pembelajarannya pembelajaran. menjadi pembelajaran Bapak pada saat pengambilan keputusan selama ini ya di dalam kasus dilema etika ini, yang pembelajaran ataupun yang Bapak petik dari keputusan-keputusan yang Bapak ambil. Ya, kadangkala ada kalanya kepala sekolah itu bisa stres, Pak. Iya, betul Pak. Karena Karena banyak kasus. memikir banyak kasus. Iya, Semakin banyak warga sekolahnya, iya, siswanya, semakin banyak iya, kasusnya beraneka ragam. iya, Ya. Kadangkala semua itu selalu menunggu Iya. keputusan dari kepala sekolah, Iya. kebijakan dari kepala sekolah. betul Pak.
bagi kita sebenarnya enjoy saja Pak. Iya, betul. Santai-santai Santai ya. saja. Nah, yang penting kita sudah punya instrumen tadi. Iya, Ada pegangan Iya. yang jelas Iya. acuannya. iya. Dan untuk Pembelajaran kita memutuskan itu kan Iya. ya udah pengalaman kita tadi Ya, ya pengalaman kalau kita. ada masalah dengan kesehatan Iya. ada kesehatan Iya. enggak pusing Iya, kita. enggak pusing kan itu sebagai pengalaman Iya, kita kan. pengalaman kita juga. Iya, Oh iya. ternyata menangani anak yang seperti ini Iya, ya orangnya. cara-cara prosedurnya Iya. ini strateginya. Iya. Nah karena kita melibatkan orang ahlinya, Iya, iya. spesialisnya. Iya. Demikian juga yang misalnya masalah kenakalan Iya, apa. betul, Pak. Nah, kan ada pihak BNN. polisi, BNN Iya. dan lain sebagainya. Mereka yang Iya. lebih pengalaman dari kita. Iya, betul, Pak. Kita dapat pengalaman dari Iya, mereka iya. justru. Iya. Sekolah-sekolah ini dapat pengalaman dari pihak Iya, ketiga. iya, betul, Pak. Makanya pihak ketiga itu kita libatkan. Iya, Nah, sebagai mitra kita. iya, Nah, kita dapat pengalaman dari mereka. iya. Itu Pak. Iya. Terima kasih Pak atas tanggapan Bapak dari beberapa pertanyaan saya ajukan tadi. Yang mudah-mudahan dalam kasus dilematika ini tidak terjadi di sekolah kita, dan apapun terjadi kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana sebagai pemimpin supaya tidak ada pihak dirugikan. Iya benar. Nah, begitu juga dengan bujukan moral ya, karena kita bujukan moral ini tekanan dari atasan Iya, kita. iya, iya. Nah itu ya, mudah-mudahan hari ini bisa kita ambil suatu kebijakan yang lebih baik sebagai pimpinan. Terima kasih Pak atas waktunya ya. Saya sebagai guru penggerak mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Jano sebagai kepala sekolah SMA 1 Kusenjanang, Kabupaten Bukit Timur, Kalimantan Tengah. Ya, sama-sama. Ya, Semoga terima- sukses Bapak iya, Naro ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya.